Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Sarilama dari kelas D semester 5 akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang Amerika Selatan bagian Kolombia. Benua Amerika Selatan terdiri dari 12 negara berdaulat yang diakui oleh PBB. Berikut ini adalah daftar 12 negara tersebut beserta ibu kota dan luas wilayahnya. Selanjutnya suku yang ada di Kolombia. Sebuah suku pedalaman hidup di puncak pegunungan Sierra Nevada, Kolombia. Selama lebih dari 2000 tahun, mereka menjadikan kawasan yang berkabut dan tertutup awan itu sebagai rumahnya, seakan ingin hidup serasa dengan alam. Suku pedalaman itu mempertahankan cara hidup para leluhur yang dilakukan berabad-abad lalu. Hidup tanpa sentuhan teknologi tinggi, mereka mengandalkan kegiatan bercocok tanam untuk menyambung kehidupan. Dalam kehidupannya, mereka percaya satu hal, merekalah yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan semesta. Dan orang-orang yang mengenal mereka adalah sebagai suku Wiwa. Kemudian selanjutnya yang kedua, mirip dengan suku pedalaman yang hidup di pegunungan Andes di Peru dan Bolivia. Suku Wiwa menganggap bumi sebagai dewi mereka, puncak berselimut kabut, hutan tropis yang rimbun, padang rumput yang luas, dan setiap bagian dari pegunungan Sierra Nevada dianggap sakral. Apalagi karena pegunungan Sierra Nevada mampu mencukupi kebutuhan mereka, seperti makanan, air, dan tanaman obat-obatan. Suku Wiwa merasa mereka mesti melanjutkan kehidupan leluhur untuk melindungi dan memenangkannya. Selanjutnya rumah adat Ciudad Perdida di Kolombia. Titik tertinggi Ciudad Perdida adalah rahasia yang layak dijaga, bersih dari hutan dan indahnya. Platform berukir megah dan mahakarya arsitektur dari setiap sudut. Dinding-dinding batu dan rumput-rumput yang dipangkas mengatur panggung untuk pemandangan indah Sierra Nevada dan nyaris tanpa suara atau suara terdengar untuk mengganggu ketenangan. Rasanya seolah-olah Anda berada di antara awan kadang-kadang melebihi mereka. Selanjutnya yaitu pakaian adat rekap cepat. Saat kami menjelajahi beberapa pakaian tradisional dari beberapa daerah di Kolombia dan Venezuela, kami menemukan banyak kesamaan di antara keduanya. Rok dan blus berjumbai atau gaun dengan embel-embel adalah yang paling umum untuk laki-laki. Kami melihat bahwa pakaian tradisional pada dasarnya terdiri dari kemeja dan celana panjang. Kami melihat bagaimana budaya yang berbeda mempengaruhi pakaian, seperti penutup kepala yang kembali ke hari-hari gelap perbudakan pria dan wanita Afrika. Pengaruh pribumi terlihat dalam bentuk motif dan skema warna, dan tentu saja pengaruh Spanyol paling terlihat. Ini adalah pakaian gaya barat yang diperkenalkan oleh pemukiman Spanyol di Karibia, Amerika Selatan. Kemudian selanjutnya pakaian Wayu. Wanita Wayu biasanya mengenakan gaun longgar sepanjang mata kaki dengan lengan pendek. Jubah ini terbuat dari katun dan memiliki warna dan pola yang cerah. Pada acara dan pertunjukan khusus seperti tarian pacaran, mereka menutupi kepala mereka dengan kain katun dan mengenakan selendang di atas gaun longgar. Mereka juga menyeberangi ransel tas yang mereka rajut di tubuh mereka. Tas mochi adalah tas bundar kecil dengan tali serut dan selempang yang dirajut dengan tangan menggunakan benang wol atau akrilik. Motif pada tas ini digunakan sebagai untuk mengkomunikasikan pandangan mereka tentang alam semesta. Selanjutnya yaitu upacara adat Kolombia. Ritual menginjak para tamu undangan di Tahiti. Usai upacara pernikahan, pasangan pengantin baru di Kepulauan Marquesas, Tahiti wajib berjalan di atas tubuh semua anggota keluarga dan teman-teman yang hadir. Para tamu diatur sedemikian rupa untuk telungkup di sepanjang karpet, hingga menuju pintu keluar gedung pernikahannya. Selanjutnya, sang pengantin akan berjalan dengan menginjak masing-masing punggung mereka sembari mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Selanjutnya yaitu dilarang tersenyum. Di sejumlah negara, umumnya pasangan pengantin diharapkan banyak tersenyum, namun berbeda di Congo. Selama upacara dan resepsi pernikahan, pengantin dilarang tersenyum. Alasannya, pernikahan dipandang sebagai ritual sakral dan senyuman dianggap mengejek nilai-nilai agama dan tradisi yang mereka yakini. Kemudian selanjutnya makanan khas Kolombia. Yang pertama yaitu ada obles. Obles merupakan makanan sejenis wafer yang tipis. Wafer ini identik dengan bentuknya yang bulat dan warna yang agak coklat.
Wafer ini umumnya dioles dengan karamel dan memiliki beragam topping seperti selai buah, keju parut, atau taburan coklat. Tak sekedar wafer, terdapat banyak kreasi dalam pembuatan makanan ini sehingga menjadikannya menu favorit yang banyak orang suka. Visualnya pun sangatlah menggoda sehingga bikin orang-orang penasaran ingin mencoba. Kemudian selanjutnya cuaco. Cuaco merupakan makanan sejenis salad buah yang terbuat dari jeruk, gula panela, jus jeruk, dan daun bawang. Salad ini juga menambahkan cabai pedas seperti habanero atau chot bonnet. Salad ini mempunyai kombinasi rasa yang manis, pedas, dan sedikit asam. Salad paling nikmat saat disajikan dalam keadaan dingin. Selanjutnya yaitu lagu daerah Kolombia. Yang pertama ada Pedro Laza sus Pelayeros. Kemudian yang kedua ada Peregoyo sus Combovacana. Dan yang ketiga adalah Afrosound Tiro al Blanco. Selanjutnya yaitu tarian daerah Kolombia. Itu yang pertama ada cumbia. Cumbia adalah salah satu genre paling populer di Kolombia. Dengan gaya folklorik dating kembali ke periode kolonial di pantai Karibia. Cumbia dimainkan pada drum, seruling, dan instrumen perkusi asal Afrika dan pribumi. Tarian ini adalah tontonan yang indah untuk dilihat. Meniru ritual pacaran tradisional, wanita mengenakan rok panjang warna-warni mengelilingi pria dengan pakaian tradisional, pakaian putih, dan sombrero regional. Selanjutnya itu tarian bambuco, salah satu tarian yang paling penting dan berpengaruh di negara ini. Meskipun hari ini tidak terlalu modis, hal ini telah berdampak pada banyak tarian dan bentuk budaya modern lainnya. Dengan struktur beat yang mirip dengan waltz atau polska Eropa, bambuco biasanya merupakan tarian pasangan, sejenis waltz sensual dengan hanya momen singkat dan halus dari kontak antara penari. Kemudian selanjutnya yaitu kampeta, sebuah tarian dan genre sangat terinspirasi oleh warisan Afrika dari banyak orang di pantai Karibia. Kampeta telah menjadi salah satu gaya paling populer dari musik dan tarian kalangan anak muda di Kolombia. Ini adalah gaya yang sangat sensual dan menggoda bahwa seseorang dapat menari sendiri atau dengan pasangan, dan telah mengembangkan reputasi sebagai gaya tari Kolombia yang provokatif. Selanjutnya yaitu alat musik Kolombia. Musik dari wilayah Pulau Kolombia adalah campuran gaya karena pengaruh budaya penduduk wilayah tersebut. Ini adalah instrumen perkusi yang berasal dari penduduk asli Amerika. Ini terdiri dari toples atau bola diisi dengan biji-bijian, potongan logam atau batu atau kaca yang pada gilirannya ditusuk oleh pegangan. Ketika terguncang, suara dihasilkan ketika bahan di dalamnya menyerang dinding bagian dalam bola. Biasanya mereka bermain sebagai pasangan maraca di masing-masing tangan. Itu pertama ada mandolin atau bandolin, alat musik 4 senar asal Italia. Ini terdiri dari kotak resonansi yang biasanya berkubah atau datar, melekat pada tiang berakhir dipasak dengan 4 string. Kemudian yang kedua biola, senar alat musik digosok asal Italia. Ini didasari oleh kontak resonansi yang diletakkan pada tiang yang berakhir pada peghead yang darinya 4 senar tengang yang ada pada gilirannya harus digosok dengan lengkungan yang dibuat dengan batang kayu dan bulu kuda. Kemudian selanjutnya bahasa. Bahasa Spanyol atau Castilla adalah suatu bahasa Iberia Roman dari Spanyol dan bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Spanyol merupakan bahasa pertama bagi sekitar 500 juta orang di dunia atau bagi 600 juta orang jika termasuk bukan penutur asli. Contohnya seperti saya yo, dia apa kue, semua todo, banyak, muchos, sedikit poco, bukan, no, sini, aca. Kemudian selanjutnya hal apa saja yang dianggap tabu. Yaitu ada bercinta dengan keledai di Kolombia di Cartagena, kota di Kolombia Utara. Ada tradisi di mana para remaja laki-laki secara rutin berhubungan seks dengan keledai. Kemudian selanjutnya yaitu permainan rakyat. Yang pertama ada trompo. Trompo ini adalah salah satu permainan jalanan paling populer di seluruh Kolombia.
Ini terdiri atas berputar yang diputar-putar oleh tali yang diikatkan di tubuh Anda sebelum dilemparkan. Para pemintal bersaing melawan setiap individu dengan menunjukkan trik-trik rumit seperti roller coaster, obeng, drum, roll, dan Stairway to Heaven. Kemudian yang kedua itu ada kelereng. Game ini dipraktekkan di seluruh Kolombia, khususnya di Cali, di mana kosakata untuk game telah dibuat. Kelereng adalah bola, biasanya terbuat dari kaca yang tersedia dalam berbagai ukuran dan warna. Ada banyak cara untuk bermain dan tujuan yang biasa adalah untuk menangkap semua kelereng lawan. Kemudian selanjutnya mata pencarian Kolombia. Mata pencarian Kolombia yaitu pertanian. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya, Rahmatia Salilama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.